Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jajasip Channel. Pada sesi ini kita akan melanjutkan tutorial yang berkaitan dengan sesi sebelumnya, sehingga objek yang kita gunakan atau file yang kita gunakan masih menggunakan file sesi sebelumnya ya. Baik, kita mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, jika sudah subscribe, kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Di sini ada objek ya yang sudah kita buat di sesi sebelumnya. Ini kita blok dulu, biar kita geser ke sebelah kanan ya. Kita blok, kemudian kita gunakan tombol shift pada keyboard biar nanti tidak bergeser, maksudnya tidak bergeser atas bawah, jadi kita akan menggesernya ke sebelah kanan. Kemudian kita klik dan drag. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah geser. Nah, sekarang kita tambahkan satu layar lagi untuk papan panahnya ya. Di sini kita pilih new layer. Kemudian kita kasih nama misalkan papan panah. Enter. Kita akan menggunakan sebuah lingkaran, yaitu dengan mengaktifkan oval tool ya. Kita klik yang lama, kemudian akan muncul oval tool. Atau kalau memang sudah muncul tool yang berkaitan dengan oval tool, tidak perlu klik lama, tinggal langsung klik saja. Oke, kita bikin papan panahnya di sebelah kiri. Kita buat lingkaran yang agak besar dengan menekan tombol shift agar menghasilkan diameter yang sama. Namun sebelum kita membuatnya, kita aktifkan dulu file colornya mau warna apa. Kita klik. Di sini saya akan menggunakan warna hijau yang bergradasi. Kemudian struknya kita hilangkan saja. Pilih yang ini. Kemudian kita aktifkan dan drag seperti ini. Oke ya. Kalau misalkan ketika kita sudah membuatnya kurang besar objek lingkarannya, kita klik kemudian pilih free transform untuk memperbesarnya. Gunakan tombol shift lagi kemudian kita perbesar. Nah, seperti ini. Kita geser. Oke ya. Kemudian kita copy paste, kita timpahkan lagi objeknya dengan menekan tombol Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, seperti ini. Kita gunakan free transform untuk memperkecil objek. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan lagi satu lagi, Ctrl+C, Ctrl+V. Kita perkecil dikit lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah ya. Bentuk untuk lingkarannya mau pakai gradasi boleh, enggak juga nggak apa-apa, silahkan saja. Misalkan kita sudah buat nih ya. Nah, kita tambahkan satu layar lagi ya. Kita tambahkan satu layar lagi untuk menutupi panah nanti ketika memanah. Oke, kita buat aja dulu. Ctrl+C, kemudian tambahkan satu layar, Ctrl+V. Nah, ini ya. Nah, ini kita buat setengah objek. Gunakan pakai ini, kemudian selection tool. Nah, biar ada di tengah-tengah, kita gunakan garis bantu ya. Jadi aktifkan dulu free transformnya, kita gunakan garis bantu seperti ini. Kemudian kita gunakan selection tool lagi, kita drag seperti ini. Kemudian delete. Oke. Ini kita kasih nama aja penutup panah. Enter. Nah, ini kita simpan di area ini. Nah, ini biar tahu fungsinya kita nonaktifkan dulu ya. Mohon maaf salah. Jadi yang ini aja, yang penutup panah kita nonaktifkan sehingga nggak nampak ya di sini. Jadi nanti seperti apa hasilnya kita aktifkan nanti ya. Oke, sekarang kita buat animasi. Ya, kita tinggal buat animasinya dari tali panah dan panah.
Nah, kita di materi sebelumnya sudah membahas terkait dengan Classic Twin dan Shape Twin. Nah, sekarang kita gabungkan fungsi Shape Twin dan Classic Twin. Nah, untuk Shape Twin ini kita akan aktifkan pada area yang ada di tali. Misalkan di sini kita tarik sebanyak 10 frame. Klik kanan, insert keyframe. Nah, kenapa hilang yang lainnya? Karena tidak aktif di sini ya. Ininya frame-nya belum aktif. Kita aktifkan dulu sebanyak 30 frame. Nanti kalau nggak kepake tinggal kita hapus. Klik kanan, insert frame. Oke. Nah, sekarang kita aktifkan dulu tali panahnya sehingga terseleksi. Klik frame 10 ya. Klik dulu di luar, kemudian arahkan ke sini. Nah, kemudian kita buat seperti apa penarikannya, misalkan segini cukup. Kalau udah cukup, udah biarin aja segini. Nah, sekarang tinggal panahnya. Klik kanan, insert keyframe. Nah, kita geser. Bisa pakai keyboard ataupun pointer. Misalkan keyboard. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah, jadi pas ya si panahnya itu. Nah, di sini akan ada perbedaan animasi ya. Jadi kalau yang panah klik kanan create classic twin. Nah, kalau yang tali panah ini klik kanan create shape twin. Sehingga ketika kita geser nih frame-nya dia akan bergerak seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buat pantulan ke sebelah kiri. Ini harus lebih cepat dari pada saat penarikan ya. Misalnya di sini kita buat frame 2 atau frame 1 juga nggak apa-apa. Jadi dia melesatnya itu hanya satu frame ketika tali kembali ke awal, kemudian panah juga kembali ke awal dan kita lesatkan sebanyak 2 frame. Ikuti aja lah biar nggak bingung. Jadi ini untuk tali panah kita klik kanan, insert keyframe. Nah, kemudian kita kembalikan ke awal. Oh, maaf, klik dulu di luar sehingga seperti ini. Nah, ini kita agak condongkan ke dalam dulu. Jadi nanti agak memantul sedikit, kita balikin lagi ya. Nah, ini juga sama, klik kanan, insert keyframe. Nah, kita balikin lagi. Oke, berarti yang ini klik kanan create shape twin untuk tali panah. Kalau yang ini yang panahnya di sini klik kanan create classic twin, sehingga dia menghasilkan animasi yang cepat ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi, klik kanan, insert keyframe untuk mengembalikan lurus objeknya ya. Nah, jadi kesan memantulnya ada sedikit lah ya. Nah, kemudian ini kita klik kanan, pilih create shape twin. Pokoknya hubungannya dengan tali itu shape twin ya. Nah, kemudian ini kemudian ini ada kita kasih 2 frame untuk melesatkan panah ya. Klik kanan, insert keyframe. Nah, ini kan melesatnya harus ke papan panah ya. Nah, papan panahnya belum muncul karena frame-nya nggak aktif, kita kasih di sini aktifkan. Klik kanan, insert frame boleh. Nah, sehingga seperti ini. Nah, di sini kita geserkan dulu. Nah, kenapa panahnya nggak terlihat? Karena posisi papan panah layarnya ada di atas. Ini kita geser ke bawah. Nah, sehingga panah terlihat ya layarnya. Oke. Kembali lagi ke panah. Kita geser terus. Kita geser terus seperti ini sampai melewati setengahnya. Oke. Kemudian kita klik kanan, create classic twin.
sehingga nancap gini ya. Nah, ini kita kasih frame. Klik kanan, insert frame karena biar muncul terus. Klik kanan, insert frame. Nah, coba kita jalankan dengan menekan tombol Ctrl Enter. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, biar si panahnya tertutup, tadi kita sudah membuat lingkaran yang setengah yang kita potong ya. Kita aktifkan biar nanti terlihat seperti apa perbedaannya. Oke, mana tadi yang penutup panah? Nah, yang ini ya. Kita aktifkan. Nah, kemudian frame-nya kita aktifkan sampai 30 frame sama. Klik kanan, insert frame. Oke, kita coba jalankan. Ctrl Enter. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sebuah animasi di mana adanya gabungan antara classic twin dan shape twin, sehingga adanya perubahan bentuk dari tali cembung cekung dan lurus, kemudian adanya pergeseran panah dari kanan ke kiri ya. Nah, ini adalah gabungan. Baik, untuk sesi kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan buat animasi yang lebih menarik lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.